Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih, innallaha yuhibbul muttaqin. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inna fasadil ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dina hadis sahih anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, man ahya sunnati, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, inda fasadil umat, di tengah-tengah keruksakan umat, falahu ajron, maka baginya pahala mi'atu syahid, 100 syahid. Kita tahu yang namanya syahid, satu syahid itu adalah jaminan surga. Kebayang 100 syahid ini bisa membahagiakan siapa saja yang melaksanakan pesanan dari Nabi. Pesannya tidak berat. Nabi berpesan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Kita paham yang disebut sunnah itu adalah qaul Rasul, ucapan Rasul, fi'lu Rasul, perbuatan Rasul, wa takriru, dan apa-apa yang dibiarkan oleh Rasul. Ini yang disebut sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya sebatas slogan kosong tanpa bobot, hanya sebatas ungkapan hampa tanpa makna. Yang disebut sunnah itu jelas, qaul Rasul, ucapan Rasul. Dan ini begitu sulit dipahami oleh umat Islam, karena ini memerlukan ilmu tentang ilmu hadis. Apakah ini ucapan Rasul atau bukan? Karena banyak sekali orang-orang yang menyandarkan
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyandarkan ucapan-ucapannya sebagai ucapan Rasul. Sehingga berkeliaranlah hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Bahkan hancurnya umat Islam di zaman tabi'in dikarenakan hadis-hadis palsu ini berkeliaran begitu bebas. 100 tahun umat Islam dipimpin oleh Bani Umayyah. Di sini berkeliaran hadis-hadis palsu, siapapun bisa membuatnya. Dan yang paling parah, hadis palsu ini dilindungi oleh penguasa, oleh pemerintah. Kemudian zaman Abbasiyah 100 tahun. Ini tambah berkeliaran hadis-hadis palsu yang diatasnamakan Rasul. Tapi untung banyak ulama ahli hadis yang membersihkan hadis-hadis palsu itu, dijelaskan bahwa ini bukan qaul Rasul, ini bukan ucapan Rasul, ini bukan perbuatan Rasul. Makanya pantas kalau Rasul berpesan, siapa yang menghidupkan sunnah di tengah-tengah kerusakan umat, falahu ajrun, baginya 100 syahid, 100 syahid. Ya kita bisa contoh lah. Kemarin ada 2 kejadian yang sakral buat umat Islam, yang berdekatan waktunya. Di satu sisi kita memperingati Maulid, di satu sisi kita melaksanakan sholat kirana. Kita bisa melihat fakta ini. Orang memperingati Maulid, dan kita paham memperingati hari lahirnya Nabi itu bukan syariat, bukan ajaran Islam kasarnya. Itu hanya budaya sebagian umat Islam Indonesia. Tapi peringatan Maulid ini diperingati dari mulai tingkat astana sampai ke istana. Bisa dilihat di masjid-masjid sambutannya, di hidup-hidupannya. Budaya sebagian umat kami. Tablik akbar, ustadznya ustadz akbar, ustadz besar, biayanya besar pula. Apa ini menghidupkan sunnah? Bukan. Memperingati Maulid itu terjadi 400 tahun setelah Rasulullah meninggal, di zaman perang salib, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini pun kita mengikuti memperingati Maulid itu terjadi 400 tahun setelah Rasulullah meninggal, di zaman perang salib, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini pun kita mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Di saat perang itu orang Nasrani minta gencatan senjata. Apa karena mereka itu terdesak? Tidak. Orang Nasrani minta gencatan senjata karena pada waktu diminta harinya itu dalam rangka memperingati hari lahir nabinya, Maulid Nabi Isa. Ketahuan oleh umat Islam, ternyata setelah memperingati Maulid Nabi Isa itu semangat berperang orang-orang salib bertambah. Ini yang diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam pada waktu itu. Jadi ini jelas bukan perbuatan Rasul, bukan qaul Rasul. Tapi seolah-olah sakral ini kalau tidak memperingati Maulid rasanya tidak afdol kita sebagai umat Islam. Tapi yang aneh, yang jadi syariat Islam seperti sholat gerhana, apalagi di kejadiannya gerhana bulan tengah malam, rasanya kita gak antusias, rasanya sambutan kita kurang, ya? Padahal ini syariat.
Bahkan Allah menegaskan ayatani min ayatillah. Gerhana itu dua tanda kekuasaan Allah. Ini berhubungan langsung dengan Allah. Kita membesarkan, mengagungkan Allah. Tapi sambutannya dingin-dingin saja di umat Islam. Nggak ada pengumuman di masjid umpamanya. Bagi umat Islam yang ingin melaksanakan sholat gerhana, ditunggu nanti malam. Jangankan pamflet, pengumuman pun kurang. Padahal yang satu syariat, yang satu budaya. Tapi kita lebih cenderung, lebih condong untuk menghidupkan budaya. Andai kata dilaksanakan, ada 100 syahidnya, nggak ada. Nggak dilaksanakan pun kita nggak dosa, nggak peringati maulid pun. Nggak ada hubungan dengan keimanan. Nggak ada hubungan dengan ibadah. Coba ibadah apa yang baik di dalam memperingati maulid? Apakah dengan sholat? Nggak ada sholat maulid. Apakah dengan saum? Nggak ada saum maulid. Makanya nilai baik di dalam Islam itu bukan awal. Apakah salah kalau kita mengadakan pengajian tabligh akbar dalam rangka memperingati maulid? Nggak akan ada orang yang menyalahkan. Nggak akan ada orang yang menjelekkan. Cuman di dalam Islam itu benar. Itu menjadi landasan. Jadi di dalam ibadah, di dalam Islam itu nilai pertamanya benar atau tidak. Artinya benar itu ada nas, ada dalil yang mengharuskan kita berbuat seperti itu. Bukan baik dan tidaknya. Orang baca Quran saja di kuburan nggak akan mengatakan itu jelek. Karena baca Quran. Cuman kalau ditanya benar atau tidak membaca Al-Quran di kuburan. Nah ini baru kita berpikir. Harus mengeluarkan nas dalil. Ya. Jadi bukan tempatnya kita baca Al-Quran di kuburan. Ya. Bukan tempatnya. Jadi kalau katakan salah, jelek nggak akan ada. Cuman benar atau tidak. Dan karena benar itu harus berdasarkan kepada dalil. Yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memperingati maulid itu bukan jelek. Ya. Cuma kalau ditanya benar atau tidak, khatib katakan harus ada dalil. Ya. Masalah baik dan tidaknya orang akan macam-macam. Di dalam maulid itu ada pengajian. Apakah pengajian baik atau tidak? Pasti orang mengatakan baik, ada nasihat. Yang salah itu kalau sudah menjadi akidah. Artinya menjadi akidah itu keyakinan bahwa memperingati maulid itu sebagian dari syariat Islam. Ini salah sekali. Khatib katakan sekali lagi, memperingati maulid itu bukan syariat Islam. Artinya tidak tertera di dalam Quran dan hadis yang sahih. Itu budaya. Yang khatib katakan 400 tahun setelah Rasul meninggal baru ada.
di zaman perang salib. Ya, adanya itu. Maka oleh karenanya coba kita balikan bahwasanya yakinkan mana yang jadi sunnah Rasul, mana yang bukan. Bukan artinya budaya dan tradisi nggak boleh masuk ke dalam agama. Boleh. Cuma jangan kita meyakini bahwa itu syariat, padahal nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi tentang memperingati hari lahirnya Nabi itu nggak ada nas, nggak ada dalil sedikit pun. Jadi apa yang mau dicari? Jangankan 100 syahid, mengatakan benarnya juga kita sudah bermasalah. Ini benar syariat Islam. Kalau enggak, kita akan berkurang kecintaan kita kepada Nabi. Kata siapa? Kecintaan kepada Nabi itu bukan diukur dengan memperingati maulid. Ya. Ukuran cinta kepada Nabi itu kita mengikuti apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, dan apa yang diridhoi olehnya. Cuma segitu sunnah itu. Nah baru kalau kita sudah yakin bahwa sunnah itu adalah ucapan dan perbuatan Nabi, kemudian kita kerjakan, inilah yang menjadi keyakinan sebagian umat Islam harusnya. Maka oleh karenanya kita perlu tahu saja bahwasanya tidak sedikit yang budaya jadi syariat, yang syariat malah tidak dipikirkan. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qudus, Ya Salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua perlindungan, pertolongan, keselamatan dalam rangka kami mengisi sisa-sisa kehidupan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam rangka kami beribadah, mengabdikan diri hanya kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kesehatan, kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah